Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami menyapa Anda semua meskipun dengan keterbatasan ya, tidak secara langsung kita berinteraksi seperti saat ini, melainkan melalui rekaman via YouTube karena keterbatasan baik keterbatasan dari saya sebagai dosen Anda dan juga keterbatasan dari teman-teman mahasiswa. Ala kulli hal, insya Allah pertemuan hari ini tetap harus terlaksana tentang studi Islam akidah, dan kita masuk pada pertemuan yang kedua. Saya tampilkan terlebih dahulu materi untuk pertemuan kedua. Nah, teman-teman sekalian, materi kita di pertemuan yang kedua ini adalah mengenai Islam sebagai manhaj al-hayah. Islam sebagai manhaj al-hayah atau Islam sebagai kurikulum hidup. Islam sebagai kurikulum hidup. Nah, Islam teman-teman sekalian, secara bahasa artinya adalah damai. Artinya adalah mendamaikan, atau selamat, atau menyelamatkan, tunduk, dan juga patuh. Itu artinya Islam. Berarti seorang Muslim adalah orang yang mencintai kedamaian. Seorang Muslim adalah sosok yang menciptakan kedamaian. Seorang Muslim adalah orang yang ingin selamat dan mencintai keselamatan bagi orang lain. Dan seorang Muslim artinya adalah patuh, tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan makna dari Islam itu sendiri. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidaklah demikian. Man aslama, siapa yang aslama, yaitu menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam upaya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa muhsin, lalu dia berbuat kebajikan, ya, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya adalah balasan di sisi Rabb mereka. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan Allah menjaminkan tidak akan tertimpa padanya ketakutan dan tidak pula tertimpa padanya kesedihan. Artinya apa? Orang yang berislam adalah orang yang dijamin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ditimpa dengan ketakutan dan tidak ditimpa kesedihan. Inilah inti dan akar masalah, ya. Sebab andaikan teman-teman mau melis seluruh problem-problem atau masalah-masalah kehidupan yang dirasakan saat ini, maka apapun masalah yang Anda telah list, ya, seberapa banyak masalah yang Anda list, ujungnya hanya dua sebenarnya. Ujungnya hanya dua. Apa itu? Ketakutan dan kesedihan. Ketakutan dan kesedihan. Nah, itu adalah inti dari seluruh masalah yang kita hadapi. Maka siapa yang pengen dijamin tidak tertimpa ketakutan ataupun kesedihan di dunia dan di akhirat, maka tidak ada pilihan kecuali dengan menyerahkan hidup secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi Muslim yang benar. Nah, ayat yang lain yang juga menjelaskan makna Islam, ya. Makna Islam yang berarti kepatuhan, ketundukan, penyerahan total, keselamatan, perdamaian, adalah tatkala Allah berfirman, idz qala lahu rabbuhu, tatkala Allah berfirman kepadanya, aslim, ya, tunduklah, patuhlah. Qala, berkatalah Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, aku tunduk, patuh kepada Rabb semesta alam. Ya. Nah,
Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini juga menjelaskan tentang seorang Muslim, ya, atau Islam dari akar bahasa, bahwa yang mencintai perdamaian, yang menginginkan keselamatan bagi orang lain, bahwa seorang Muslim itu terjaga lisannya dan tangannya dari menimbulkan keresahan pada orang lain. Lisannya tidak untuk mencela, tangannya tidak untuk melukai orang lain, kakinya juga demikian. Ya, ala kulli hal, afdalul mu'min islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang mukmin yang benar keislamannya itu adalah yang muslim lainnya itu merasa bahagia, tenang dari lisan dan juga perbuatan tangannya. Dalam arti lisannya tidak mencela, tidak menghina, tidak merendahkan, dan tangannya tidak mengambil apa yang bukan haknya. Ya. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dan seorang mukmin yang bagus imannya adalah yang akhlaknya baik, yang akhlaknya terpuji. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kemudian Islam secara istilah, ya, Islam secara istilah. Nah, secara istilah, Islam itu adalah agama yang berisikan aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya, yang mencakup semua bidang kehidupan yang jika dilaksanakan akan membawa pada kebahagiaan dan keselamatan, ya, di dunia dan juga di akhirat. Nah, jadi Islam itu adalah aturan, ya. Islam itu adalah aturan-aturan dari Allah dan juga dari Rasul-Nya yang mencakup semua sendi-sendi kehidupan yang apabila kita melaksanakannya akan mengantarkan kepada kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki. Bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian teman-teman sekalian, apa karakter utama atau sifat utama ajaran Islam yang menggambarkan kemuliaan, keagungan, dan kesempurnaan? Nah, berarti sekarang kita akan mengkaji, mendalami seperti apakah karakter atau sifat dari ajaran Islam yang menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, mohon maaf. Ini kok kita langsung, maaf tadi salah kepencet, ya. Ya, kepencet langsung bagian akhir. Jadi kita ulang lagi nih dari kembali, kita buka slide-slide-nya, ya. Nggak apa-apa, maaf aja. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, kita sekarang akan mempelajari bagaimana karakter atau sifat dari ajaran Islam yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan. Nah, yang pertama adalah bahwa ajaran Islam itu syumulia. Apa itu syumulia? Komprehensif. Mencakup semua bidang kehidupan. Ya, mencakup semua bidang kehidupan. Ibadah mahdoh itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, itu ibadah mahdoh. Kemudian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sosiologi, psikologi, pendidikan, ekonomi, politik, budaya, keluarga, dan lain-lain. Artinya, seluruh persoalan kehidupan, Islam mampu memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian kita lihat dalil yang menjelaskan tentang syumuliyatul Islam, bagaimana Islam mampu mengcover dan menjawab seluruh persoalan-persoalan kehidupan. Ya, di dalam ayat ini disebutkan di Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yusyarun." Ya. Jadi Islam itu jangankan kemudian membicarakan, membahas, mengatur urusan kemanusiaan, bahkan sampai makhluk-makhluk selain manusia, jin, binatang, semua itu ada petunjuknya di dalam Islam ini. Ada pengaturannya, ada
ada pengabarannya bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang merupakan sumber utama hukum ajaran Islam itu berbicara tentang seluruh aspek kehidupan. Ya, berbicara tentang seluruh aspek kehidupan, aspek seluruh makhluk. Ini menunjukkan syumuliyatul Islam. Bagaimana ajaran Islam itu ajaran yang sangat lengkap, sangat sempurna, ya, mencakup, mengcover seluruh persoalan-persoalan kehidupan. Nah, kita lihat yang kedua adalah ajaran Islam itu alamiah, ya. Alamiah artinya adalah universal. Ya, bahwa ajaran Islam itu berlaku sepanjang masa. Ya. Jadi, ajaran Islam itu berlaku sepanjang masa. Tidak hanya berlaku hanya sebatas ketika Rasulullah SAW hidup saja, atau ketika kemudian Islam diturunkan di Arab hanya berlaku bagi orang Arab saja. Enggak, Islam itu berlaku di seluruh wilayah, di setiap zaman, di setiap generasi. Ajaran Islam adalah ajaran yang berlaku universal. Ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi ajaran Islam itu rahmat untuk seluruh alam, bersifat universal. Kemudian ayat berikutnya juga menunjukkan bagaimana ajaran Islam adalah ajaran yang universal. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, sebagai Rasul Allah yang membawa dan mendakwakan ajaran Islam ini, ternyata diperintah untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Seluruh manusia. Ya, di bumi manapun kaki manusia berpijak, maka Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Tapi kan umur Nabi pendek betul. Lalu kemudian itulah, ya, syariat Islam ini, dakwah Islam ini setelah sempurna di masa kenabian, ya, di masa Rasulullah SAW diutus, selanjutnya diemban oleh umatnya untuk menjadi perwakilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada manusia. Karena itulah para ulama adalah warasatul anbiya, yang mereka adalah pewarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan perjuangan dakwah sampai kepada manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa karakter ajaran Islam yang ketiga yaitu ilahiyah, robbaniyah. Ajaran Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang nilai kebenarannya bersifat mutlak atau absolut. Jadi, ajaran Islam bersumber dari Allah, bukan dari manusia, ya, bukan dari malaikat, bukan dari jin, tapi dari Allah. Ya, di dalam surat An-Nisa 82 Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Law kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andaikan Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam itu tidak datang dari Allah, pastilah ditemukan banyak perselisihan di dalamnya. Pastilah ditemukan banyak kekeliruan di dalamnya. Tapi karena Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Ya, ajaran sempurna karena berasal dari Allah yang maha sempurna. Kemudian ajaran Islam itu adalah ajaran insaniyah. Ya, sejalan dan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Tidak ada satupun yang bertentangan dengannya, ya. Tidak ada satupun yang bertentangan dengannya. Dalam arti semua ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar-benar mengangkat harkat dan derajat manusia. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, ya. Sesuai dengan fitrah manusia. Tidak akan mungkin ajaran Islam ini menjadikan manusia terzolimi, enggak. Menjadikan manusia gila dengan Islam, enggak. Justru dengan Islam manusia semakin cerdas, semakin dewasa, semakin manusia, dan kemudian semakin mulia derajatnya, statusnya di dunia dan juga di akhirat kelak. Nah, kemudian yang kelima adalah waqi'iyah, ya. Yang kelima adalah waqi'iyah. Apa itu waqi'iyah, teman-teman? Nah, waqi'iyah itu artinya adalah bahwa ajaran Islam
ajaran yang mampu menjawab dan memberikan solusi pada setiap problem yang terjadi, ya, yang dirasakan, dialami oleh manusia, dan bisa diamalkan oleh setiap manusia. Itu waqi'iyah. Karena itulah kemudian Islam, di mana Al-Quran sebagai sumber hukumnya, merupakan hudal linnas, pedoman hidup manusia. Hanya saja kemudian yang mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Kita memang sedikit cepat ya, karena sekarang sudah hampir maghrib dan saya ada jadwal juga nih mengisi kajian maghrib bisa lagi. Jadi maaf, saya hanya membaca apa yang telah dibuat dalam slide ini. Saya belum bisa menguraikan dan menjelaskan lebih dalam. Ya, mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan berikutnya dengan materi yang kelanjutan ya bisa kita lebih dalam secara penjelasan. Baik. Nah, Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum ajaran Islam itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang-orang bertakwa? Orang-orang yang menyadari hakikat diri sebagai seorang muslim, sehingga dia tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, sehingga perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Itulah orang bertakwa. Kemudian ya, wasitiyah ya, karakter yang berikutnya adalah wasitiyah. Maksudnya ajaran Islam adalah ajaran yang adil yang memperhatikan keseimbangan hidup, dunia, akhirat, material, spiritual, pribadi, dan juga masyarakat. Ya, ajaran Islam adalah ajaran yang wasitiyah. Wasitiyah itu seimbang, ya, tidak berat kanan, tidak berat kiri, enggak. Tapi Islam ajaran yang adil, seimbang, dunia, akhirat, material, spiritual, pribadi, dan masyarakat. Ya. Nah, ini diantara doa yang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk sukses dunia akhirat, bukan hanya dunia saja, atau bukan hanya akhirat saja, tapi dunia akhirat kita sukses. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah al-wuduh. Apa itu al-wuduh? Ajaran Islam itu ajaran yang gamblang, jelas, dan mudah dipahami. Ya, tidak berbelit-belit, tidak berkelok-kelok. Mudah. Kenapa mudah? Karena sesuai dengan fitrah. Ya, karena sesuai dengan fitrah. Yang berat itu kalau bertentangan dengan fitrah. Makanya banyak orang-orang kafir masuk Islam mudah. Kenapa mudah? Mudah mereka mempelajari ajaran Islam, tiba-tiba mereka jadi bisa baca ngaji, baca Quran, ya. Mereka bisa memahami semua gerakan-gerakan sholat dengan baik. Kenapa? Karena mereka kembali kepada ajaran yang sesuai dengan fitrahnya. Yang susah kalau kita itu masuk ke agama lain, murtad itu susah. Kenapa? Nggak sesuai fitrah. Makanya kebanyakan kalau ada dari kalangan muslimin yang masuk ke dalam kafir atau dalam agama kafir atau murtad, itu karena pasti ada tendensi, kepentingan, apakah dunia atau yang lainnya. Ya, tapi kalau rata-rata orang kafir masuk ke Islam itu rata-rata karena hasil kesadaran penuh, apakah karena keilmuan, penelitian, dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam karakter yang ke-8 adalah al-jam'u baina as-sabat wal murunah, yaitu perpaduan antara konsisten dan fleksibel. Jadi kita disuruh komitmen di dalam menjalankan ajaran Islam, tetapi kemudian Islam juga tidak kaku di dalam pengamalannya. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian di dalam menjalankan agama. Allah pengen kalian itu mudah. Makanya kita dapati misalnya sholat 5 waktu. 5 waktu itu nggak bisa ditawar, harus dilakukan. Apalagi kalau laki-laki, kecuali hilang akal atau bagi wanita datang bulan. Tapi selebihnya wajib dilaksanakan apapun kondisinya laki-laki, ya. Kecuali kalau dia hilang akal gitu. Nah, atau dia pingsan atau tidur. Tapi begitu dia sadar, dia harus kembali melaksanakan kewajiban. Nah, tapi dalam perjalanannya sholat 5 waktu itu fleksibel, ya, nggak bisa sholat berdiri, bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa baring. Ya, dalam kondisi dia ada hajat, dia boleh menjamak, menggabungkan antara dua sholat,
Dan apabila dalam kondisi safar, dia boleh mengqashar, menjamak dan mengqashar sekaligus boleh. Ya, ini menunjukkan apa? Fleksibilitas Islam, ya. Bahwa ajarannya itu adalah paten, wajib, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada kemudahan-kemudahan atau rukso yang Allah berikan. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana sistematika ajaran Islam. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa materi ajaran Islam dibagi 3 bagian utama, yaitu akidah, syariah, dan juga akhlak. Dan ajaran Islam merupakan satu kesatuan ajaran yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24 dan ayat 25, ya, bagaimana Allah memberikan perumpamaan seorang muslim itu ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, itu yang disebut dengan kalimatan thayyibatan, kalimat syahadat, itu seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kokoh. Asluha sabit. Asluha sabit, akarnya menghujam dengan kuat ke bumi. Apa itu? Imannya. Iman harus menghujam kuat di dalam hati. Nggak nampak. Sebagaimana akar itu masuk ke dalam tanah, nggak kelihatan di permukaan. Iman itu ke dalam hati, nggak nampak di permukaan, nggak ketahuan. Teman-teman nggak bisa tahu berapa kadar iman saya. Saya pun tidak bisa tahu kadar iman antum bagaimana. Ya, itu seperti asluha sabit. Ya, akarnya pohon itu menghujam dengan kuat ke dalam bumi, yaitu iman tertanam dengan kuat di dalam hati. Nah, akar yang kuat inilah, iman yang kuat inilah menjadikan seorang muslim itu kokoh. Dia tidak mudah digoyahkan oleh badai fitnah, badai syahwat. Nggak mudah dia digoyahkan. Kenapa? Karena kekokohan imannya. Wa faruha fis sama. Nah, dari pohon itu yang muncul di permukaan adalah batang, cabang, ranting. Nah, seorang muslim yang bagus imannya akan muncul di permukaan, yang tampak dan terlihat darinya nanti adalah etos kerja. Ya, dia produktif. Dia menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, puasa, ya zakat, haji dan seterusnya. Di sisi yang lain dia juga ketika dia bekerja di suatu tempat, di suatu perusahaan, dia bekerja dengan baik, dengan kejujuran, tanggung jawab. Itulah bukti keimanan padanya. Nampak, terlihat, ya terukur, ya. Lalu kemudian tuti ukulaha kulahinin bisni rabbiha, ya. Dan kemudian pohon itu menghasilkan buah, buah yang mendatangkan manfaat, buah yang mendatangkan manfaat, buah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Seorang muslim selain dia produktif, hidupnya berdaya guna bagi umat yang lain. Hidupnya bermanfaat bagi saudara muslimnya. Nah, ini artinya apa? Seorang muslim itu selain imannya kuat, dia harus produktif dalam arti cinta beramal, kebaikan, dan yang ketiga, ya, dia kalau memberikan kebaikan tidak mengenal musim. Jadi betul-betul dari ketulusan, dari keikhlasan karena Allah dan karena akhlak yang mulia. Seperti pohon yang memberikan buah. Kemudian teman-teman sekalian, ya, ini adalah grafiknya atau gambarannya bagaimana Islam itu dibangun atas 3 hal tadi, akidah, syariah, dan akhlak. Ya, akidah, di sana kita berbicara rukun iman, syariah ada ibadah dan muamalah, dan kemudian akhlak. Nah, di sini ruang lingkupnya akhlak terhadap Allah, terhadap manusia, dan kemudian terhadap alam. Ya, terhadap alam ini, terhadap lingkungan, terhadap binatang, ya, terhadap tumbuh-tumbuhan. Oke, baik teman-teman sekalian, kita cukupkan kajian sampai di sini ya pertemuan kita karena sudah azan berkumandang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita dapat memaksimalkan ya pertemuan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.